Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bertemu kembali. Stand up comedy adalah sebuah lawakan yang dilakukan oleh komika atau pelawak di depan banyak orang berdiri sendiri. Dan dia menceritakan keresahannya dalam bentuk komedi yang membuat orang tertawa-tawa. Sekitar 9 tahun sekarang ini di Indonesia khususnya, banyak orang yang menyukai stand up comedy. Bahkan di beberapa televisi banyak diadakan lomba-lomba stand up comedy dan melahirkan artis-artis yang sangat terkenal sekarang ini. Ambil contoh Raditya Dika, Ernest Prakasa, Babe Cabita, dan lain-lain. Saya sangat senang juga dengan acara ini, lawakan yang segar. Baik saudara-saudaraku, di Alkitab ternyata ada stand up comedy beberapa ribu tahun yang lalu dan diselenggarakan oleh orang Filistin di zaman hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 25 saya bacakan bagi kita dalam Alkitab. Bagi saudara yang punya Alkitab, kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka yang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawat bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawat di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Sebelum kita lanjutkan khotbah ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman. Tolong berkati kami supaya mengerti dan bisa praktekkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah kepahlawanan dari seorang Hakim Simson sangat menarik. Namun sayangnya saudaraku, pembaca Alkitab hanya selalu mengingat cerita tentang Simson dengan Delilah, dan juga Simson membunuh binatang buas atau singa dengan tangan kosong, dan juga tentang kematian Simson. Nah, sekarang ini saya mau mengajak kepada kita untuk melihat secara lengkap kisah Simson, seorang nasir Allah yang sangat fenomenal di dalam buku Hakim-Hakim. Saudara bisa buka di dalam buku Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Saudara akan baca satu cerita di sana yang luar biasa. Keadaan Simson atau keluarganya sebelum lahir. Yang pertama, Simson ini berasal dari suku Dan. Dia memiliki ayah seorang yang bernama Manoah dan ibu yang tidak disebutkan namanya, namun memiliki ciri bahwa ibunya adalah seorang yang mandul. Di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua, saya akan bacakan bagi kita. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang atau seorang ibu yang saya kenal, dia sudah menikah lama, tetapi sampai sekarang dia masih bergumul untuk memiliki seorang anak. Pergumulan yang besar, berdoa, bergumul luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa ada suatu rencana Tuhan yang luar biasa bagi orang yang belum memiliki anak? Kita ambil contoh kisah daripada Dorcas atau Tabita. Dia tetap menjadi berkat walaupun dia tidak punya anak. Di dalam kisah di Yope, dia boleh menjadi contoh atau menjadi berkat bagi para janda-janda yang ada di sana. Lalu saudaraku, ya, kita melihat kepada istri Manoah. Dia pun ada seorang yang mandul. Ya, orang yang mandul juga Tuhan punya rencana bagi mereka yang besar. Contohnya Sarah, Elizabeth, Hana, dan tokoh-tokoh wanita yang mandul dalam Alkitab. Mereka diberkati oleh Tuhan. Ada satu rencana luar biasa dari Tuhan. Nah, saudaraku, kisah ini menceritakan juga bagaimana istri Manoah bertemu dengan malaikat untuk memberitahukan rencana Allah bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang akan melepaskan umatnya dari penjajahan Filistin. Kita bisa baca dalam
Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3 sampai 7. Dan juga setelah itu dia menceritakan kepada suaminya Manoah. Lalu Manoah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia rindu untuk kembali bertemu dengan abdi Allah tersebut yang tadinya mereka belum tahu, karena ternyata abdi Allah itu adalah malaikat. Saudara, ada satu pelajaran dari kisah doa daripada Manoah ini. Di tengah-tengah dia sementara berdoa dengan sungguh-sungguh, istrinya datang dan memberitahukan dengan penuh sukacita, menyatakan bahwa abdi Allah itu datang kembali. Belum selesai dia berdoa, doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oh saudara, terus berdoa. Berdoa kepada Tuhan dalam setiap pergumulan. Amin saudara. Puji Tuhan. Percakapan dengan malaikat terjadi. Lalu ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh istri Manoah selama dia ini mengandung. Dia tidak boleh meminum anggur yang memabukkan, tidak boleh memakan haram. Lalu ketika bayi ini lahir tidak boleh bisa cukur mengenai rambutnya sampai selama-lamanya saat dia masih hidup. Karena disitulah letak kekuatannya. Saudara, Manoah akhirnya mengolah korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mesbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka menyadari, oh ternyata ini malaikat. Mereka berbicara dengan malaikat. Lalu malaikat itu naik bersama dengan asap, di mana mereka membakar korban pujian syukur mereka kepada Tuhan. Rasa takjub karena mereka melihat malaikat Tuhan ketika rencana Allah dinyatakan. Tidak ada yang sanggup menutup mulut manusia untuk bersyukur dengan penuh ketulusan. Itu juga dirasakan oleh Manoah dan istrinya. Saudara, ketika kita diberkati oleh Tuhan dan kita sadari bahwa itu adalah rencana Tuhan, tidak ada yang sanggup untuk menutup mulut untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga persembahan syukur kita. Amin saudara. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kisah ini dilanjutkan. Manoah dan istrinya bersukacita oleh karena anak perjanjian itu lahir. Di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24 sampai 25. Di sana diceritakan bagaimana anak perjanjian ini diberi nama Simson. Simson disertai oleh Roh Allah. Dia menjadi besar dan diberkati. Oh luar biasa saudaraku. Apabila kita mengandalkan Tuhan, sama seperti istri Manoah, sejak masa kandungan dia jaga bayinya, dia jaga janin yang ada dalam kandungannya, anaknya akhirnya diberkati. Demikian juga harusnya ibu-ibu yang sementara mengandung, menjaga diri untuk tidak memasukkan barang-barang yang haram, makanan-makanan yang haram, apalagi minuman keras, supaya anak kita diberkati. Saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana Simson akhirnya bertumbuh menjadi seorang muda dan dia jatuh cinta kepada seorang gadis Filistin di timur. Saudara bisa baca kisahnya di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Jatuh cinta, oh sungguh indah rasanya. Membuat segalanya indah bagi Simson. Dia tidak mendengar nasihat orang tuanya untuk mencari seorang istri dari bangsanya. Dia juga pergi melamar gadis itu dan tidak takut bahaya. Saudaraku, diceritakan, saudara bisa baca dalam Hakim-Hakim 14 ayat 4 sampai 6. Simson pergi melamar gadis itu bersama dengan orang tuanya di tengah jalan di sebuah perkebunan anggur. Dia akhirnya diserang oleh singa muda dan luar biasa. Singa itu dikalahkan, dicabik-cabik saudara dengan tangan kosong.
luar biasa kekuatan daripada Simpson ini. Dan ingat, kekuatan itu semua oleh karena Roh Allah yang menguasai Simpson. Saudaraku, peristiwa yang berikutnya terjadi, yaitu sebuah pesta pernikahan. Simpson datang untuk pernikahannya dengan gadis Filistin itu. Di tengah jalan, dia melihat di kerangka daripada singa yang dia bunuh beberapa waktu yang lalu ada madu, dan diambilnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada orang tuanya. Saudaraku, ada pelajaran dari madu ini. Terkadang ketika kita mengalami peristiwa yang sukar, pahit, pergumulan yang berat, ingat, di balik semua pergumulan itu, di balik kesukaran itu, ada hal yang indah yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Ingat kisahnya. Setelah melewati pergumulan air bah yang luar biasa, ada pelangi indah yang Tuhan sediakan. Kisah daripada Yusuf, setelah melewati pergumulan penjara, dia akhirnya menjadi pemimpin bangsa Mesir bersama dengan Firaun. Oh, luar biasa. Kita lanjut ke cerita ini. Seperti kebiasaan, ada perjamuan pesta selama 7 hari. Dan 30 orang muda disuruh untuk menemani Simpson. Dan Simpson main teka-teki. Luar biasa, ini tebak-tebakan ya. Dengan 30 orang muda itu, dengan perjanjian, apabila bisa dijawab, maka Simpson akan memberikan 30 kain lenan, 30 jubah untuk 30 orang muda itu. Dan sebaliknya, apabila mereka bisa menjawab, maka apabila mereka tidak bisa menjawab, maka mereka yang harus memberikan kepada Simpson. Saudaraku, teka-tekinya luar biasa. Dicatat dalam Hakim-Hakim 14 ayat 14. Simak teka-tekinya. Dari yang makin keluar, dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Saya ulangi. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Oh saudara, 3 hari lamanya mereka mencari jawaban itu, tapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membujuk istri Simpson untuk meminta Simpson memberi jawaban. Istri Simpson juga diancam, bahkan akan dibunuh bersama dengan bapaknya, bersama dengan keluarganya, untuk dibakar hidup-hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya mulailah istri Simpson membujuk dia, bahkan merengek-rengek kepada Simpson untuk memberikan jawaban dari teka-teki itu. Akhirnya Simpson luluh dan memberitahu jawaban teka-teki itu kepada istrinya. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayatnya yang ke-18, mereka 30 orang muda itu menjawab, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Akhirnya singkat cerita, 30 orang muda itu menjawab dengan benar pertanyaan atau teka-teki daripada Simpson dan memberikan 30 pakaian kebesaran kepada 30 orang Filistin itu. Dicatat dalam ayat 19 dalam Hakim-Hakim 14, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya kepada pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Ada pelajaran penting dari sepenggal cerita ini. Terkadang, saudara, tangisan, rengekan wanita membuat pria luluh. Inilah kelemahan daripada Simpson. Dan mungkin ada para suami atau laki-laki yang sementara menonton khotbah ini, mungkin demikian juga saya. Saudaraku, hati-hati. Yang kedua, pelajaran yang luar biasa adalah hati-hati bergaul dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang peristiwa ini luar biasa. Bagaikan si buah malakama, ya, buah malakama, si malakama. Maju kena, mundur kena.
Kalau dia tidak memberitahu, istrinya akan mati. Kalau dia memberitahu, nah dia akan kalah dalam taruhan. Pelajaran penting juga dari kisah ini adalah berpikirlah sebelum bertindak. Bertindaklah sebelum berpikir. Ya. Bertindaklah, maksud saya, berpikirlah sebelum bertindak. Bertindaklah sesudah berpikir. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Amsal 10 ayat 20 katakan, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Kisah ini saya akan sambung dalam seri khotbah selanjutnya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.